sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa kami akan menyampaikan kondisi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat. 2 hari ini tidak ada perkembangan baik yang positif maupun yang menyatakan sembuh. Dan pada hari ini tanggal 31 Mei 2020 terjadi perubahan nilai angka perkembangan yang sangat signifikan. Ya, pada hari ini terdapat 7 yang dinyatakan sembuh dan ada 4 orang yang kembali dinyatakan positif. Baik, yang pertama, jumlah ODP sebanyak 1.576 orang, selesai pemantauan 1.470, selesai pemantauan 104 orang, dan 2 dinyatakan meninggal. Kemudian OTG 1.302, selesai pengawasan 786, proses pengawasan 516 orang. Berikutnya PDP pada hari ini sebanyak 70 orang. Kemudian sudah selesai pengawasan 52 dan proses pengawasan sebanyak 11 orang dan 7 dinyatakan meninggal. Sebelumnya hasil lab pada hari ini kami rilis, hasil BBLK Makassar kami terima tanggal 31 Mei 2020. Ya, seperti saya sampaikan bahwa 7 orang yang dinyatakan sembuh dan 4 orang dinyatakan kembali positif. Yang pertama, kasus sembuh. Kasus 47, laki-laki inisial MM, 13 tahun, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Polman sejak tanggal 5 Mei 2020 yang merupakan klaster Kandemeng, dan hari ini pertanggal 31 Mei dengan hasil lab 2 kali negatif, maka yang bersangkutan dinyatakan sembuh. Berikutnya kasus 57, ya, laki-laki inisial Tuan HE, umur 48 tahun, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo sejak tanggal 12 Mei 2020, dan hari ini pertanggal 31 Mei hasil lab 2 kali negatif, maka yang bersangkutan dinyatakan sembuh. Kemudian kasus 61, laki-laki inisial Tuan NA, umur 22 tahun, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo sejak tanggal 13 Mei 2020, dan hari ini juga tanggal 31 Mei dengan hasil lab 2 kali negatif, maka yang bersangkutan juga dinyatakan sudah sembuh dan bisa kembali ke rumah. Berikutnya kasus 72, laki-laki inisial Tuan SY, 50 tahun, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Polman sejak tanggal 14 Mei 2020 yang merupakan klaster Kandemeng, dan hari ini juga 2 kali pemeriksaan negatif dan dinyatakan sembuh. Kemudian dari Kabupaten Pasangkayu 2 orang, yakni kasus 68, perempuan inisial FT, 10 tahun, pasien yang diisolasi mandiri sejak tanggal 13 Mei di kediamannya di Pasangkayu,
Dan hari ini 31 Mei 2 kali hasil negatif, ya, hasil lab negatif dan dinyatakan juga sembuh. Kemudian kasus 75, ya, laki-laki inisial Tuan SU 63 tahun, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pasangkayu sejak tanggal 16 Mei 2020 dan pertanggal 26 Mei dengan hasil 2 kali negatif dan juga dinyatakan sembuh. Kemudian ada satu dari Kabupaten Majene, yaitu kasus 58, laki-laki inisial Tuan RI 20 tahun, pasien dirawat di Rumah Sakit Regional sejak tanggal 5 Mei 2020 dan pada hari ini tanggal 31 Mei juga 2 kali pemeriksaan dinyatakan negatif dan dinyatakan sembuh. Berikutnya pada hari ini perkembangan yang setelah selesai lebaran, pada hari ini tambahan 4 orang berdasarkan hasil pemeriksaan lab BBLK Makassar. Yang pertama kasus 89, inisial, ya, YU, laki-laki, usia 17 tahun. Kemudian pasien 89 laki-laki ini, inisial YU, adalah anak pesantren dari Jawa Tengah. Tiba di Matakali, Desa Pasian, tanggal 4 April 2020. Gejala yang dialami demam, batuk, dan flu dirasakan sejak tanggal 4 Mei 2020. Pasien merupakan kontak erat dengan kasus 69 Tuan MI. Tuan MI. Kemudian pasien kasus 89 asal Pulau Mandar ini dirawat di Pertama, Wonomulyo dan Kabupaten Pulau Mandar. Berikutnya kasus 90 Nona AR, perempuan, umur 16 tahun, pasien 90 ini perempuan inisial Nona AR tidak memiliki riwayat ke daerah terjangkit COVID-19. Pasien memiliki kontak erat dengan kasus terkonfirmasi, yaitu kasus 57 Tuan HE. Pasien yang kasus 90 asal Kabupaten Pulau ini, ya, juga dirawat di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo, Pulau Mandar. Berikutnya atas nama kasus 91 atas nama IN, perempuan, umur 36 tahun, pasien 91 berasal dari Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Pasien mengaku tidak pernah ke daerah terjangkit COVID-19 dan tidak memiliki kontak erat dengan kasus terkonfirmasi atau kasus positif. Pasien di RDT pada tanggal 24 Mei dengan hasil positif. Pasien kasus 91 asal Mamuju ini dirawat di Rumah Sakit Regional Mamuju. Berikutnya atas nama kasus 92 atas nama AU, inisial AU, perempuan, umur, waduh, ini sangat pragmatis sekali, ini anak-anak 1 tahun, ya. Pasien 92 ini dirawat di Kabupaten Mamuju. Pasien ini
berumur 1 tahun. Pasien memiliki kontak erat dengan kasus positif, kasus terkonfirmasi yaitu Tuan MH, kasus 88. Pasien kasus 92 asal Kabupaten Mamuju saat ini isolasi mandiri di kediamannya di Mamuju. Baik, pada hari ini kurang lebih pukul 17:15 terkonfirmasi bahwa sudah 92 dinyatakan positif. Kemudian dengan rincian sebagai berikut. Ini ada penambahan, kemudian itu dan pengurangan dari Majene dinyatakan sembuh 1 orang. Bahwa 5 Majene 5 orang dari awal 5 orang positif dan 2 orang dinyatakan sembuh dan 3 masih di karantina regional Mamuju. Kemudian Mamuju berubah juga, 10 orang dari Mamuju dan 4 orang sudah dinyatakan sembuh, 2 orang di rumah sakit karantina regional. Kemudian 3 orang isolasi mandiri, 1 orang dirawat di rumah sakit Unhas Makassar. Berikutnya pasien dari Pasangkayu, 7 orang sudah dinyatakan sembuh. Ini sangat luar biasa. Pasien dari Pasangkayu ini 7 orang dan 7-7-nya sudah dinyatakan sembuh. Ini menggembirakan. Berikutnya pasien 38 pasien dari Mamuju Tengah. 20 orang sudah dinyatakan sembuh. Ya, berarti tinggal 18 orang. 5 orang dirawat di rumah sakit regional Mamuju. 12 orang dirawat di gedung karantina Salugata dan 1 dinyatakan meninggal. Berikutnya Pulau Wali Mandar, 32 pasien dari Pulau Mandar, 8 orang sudah dinyatakan sembuh, 13 orang dirawat di rumah sakit Polman, 10 orang dirawat di rumah sakit Pratawa Mulyo dan 1 orang dinyatakan meninggal. Baik, semoga perkembangan COVID-19 ini penambahan untuk semakin sembuh semakin teratasi, tapi tetap kita harus mengharapkan partisipasi masyarakat lewat physical distancing atau menjaga jarak. Tetap kedisiplinan itu harus dijaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.